Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penetasan telur maggot BSF banyak sekali masalah-masalah yang terjadi yang mengakibatkan hasil tidak maksimal. Ikuti videonya sampai selesai. Dalam budidaya maggot BSF, kita budidaya dengan cara asal-asalan pun akan jadi dan mudah. Namun untuk mencapai target agar maksimal itu butuh ilmu dan butuh waktu. Kalau pengen cepat, cari pembina atau mengikuti pelatihan agar langsung jadi dan langsung bisa maksimal. Kali ini saya akan membahas masalah-masalah dalam menetaskan telur agar maksimal. Oke, kita langsung menuju TKP biopun penetasan telur maggot BSF. Biopun penetasan telur maggot BSF itu ya seadanya di rumah. Kebetulan ke tempat kita ada bekas aduan, ada nambahan ini, ada baskom ini, ya kita pakai saja agar tidak beli lagi. Namun kalau kurang ya harus beli. Masalah-masalah dalam penetasan yaitu pertama baby maggot kabur. Nah, baby maggot kabur itu faktornya itu kadang terlalu becek medianya. Nah, ini saya kebetulan ada yang sedikit becek untuk contoh saja. Nah, ini becek. Nah, akhirnya pada naik. Nah, ini kalau terlalu becek benar, ini akan pergi dari biopun penetasan. Karena dia terlalu becek tidak nyaman akhirnya. Terus yang kedua yaitu terlalu padat. Misalkan biopun segini ini untuk menetaskan 10 gram lebih lah, 15 gram atau 20 gram, otomatis dia akan terlalu padat dan akhirnya dia akan pergi dari biopun atau kabur dari biopun. Terus faktor lagi karena pakan kabur dia kurang pakan. Misalkan seperti ini itu pakannya kurang udah habis tidak ditambahi pakannya, otomatis dia akan pergi atau akan kabur dari biopun penetasan ini. Nah, untuk mengatasi seperti ini kita kasih pakan kering, pakan yang kering-kering terserah apa, misalkan nasi yang kering, nasi yang itulah yang jelas jangan basah, terlalu basah, atau roti yang udah basi yang kadaluarsa. Nah, kebetulan ini ada roti yang kadaluarsa yang udah expired. Nah, seperti ini kan kering, dan juga ini ada makanan ringan atau ciki-ciki yang udah kadaluarsa, udah amem. Kita kasihkan makan makanan kering, otomatis nanti fungsinya agar media menjadi kering lagi seperti ini. Nah, ini kan luar biasa nih, maksimal. Nah, ini kan kering dan padat sekali, cuma 10 gram ini. 10 gram namun hasilnya bisa maksimal karena perawatannya tidak asal-asalan. Terus masalah lagi kalau misalkan di biopun penetasan ini banyak hamanya seperti semut. Semut kemarin sudah saya bahas, itu kalau di biopun penetasan itu sangat mengganggu dan sangat merusak. Karena apa? Ini baby maggot seperti ini masih kecil-kecil. Kalau semut ini masih kuat, semut satu masih kuat untuk membawanya untuk mencuri seperti ini. Namun kalau sudah dewasa di biopun pembesaran itu sudah nggak kuat kalau semut satu. Namun juga dia kayaknya udah nggak milih maggotnya, kalau malah milih makanan-makanan sisa dari ternak-ternak kita. Terus tikus, kalau misalkan tempat-tempat teman itu banyak tikusnya, itu harus diatasi. Kalau seperti ini dirusak tikus ya luar biasa, sangat luar biasa, langsung habis misalkan dimakan tikus. Karena apa? Biasanya kan penetasan biopun penetasan itu ditaruh-taruh tempat-tempat seperti sana atas atau di mana tempatnya yang sangat rawan tikus, misalkan di tempat-tempat teman banyak tikusnya. Nah, itu kalau nggak diatasi tikusnya akan merusak dan akhirnya menjadi masalah dalam penetasan. Terus masalah lagi banyak kematian di biopun penetasan itu dikarenakan misalkan media bantat terlalu kering, itu bisa mengakibatkan kematian. Terus kurang pakan juga mengakibatkan kematian, dan juga kurang kontrol juga mengakibatkan kematian. Lah, bagaimana caranya perawatannya? Lah, ini misalkan kalau teman-teman itu banyak sekali yang masih salah tafsir dalam
menonton YouTube atau mencerna dalam ilmu maggot itu tidak dicerna dulu atau dimakan secara mentah-mentah. Penetasan yang bagus itu misalkan seperti tadi enggak ini tak bikinin ini ya contoh. Itu medianya sedikit saja dan jangan pakai media dedak atau apa, langsung kasih makanan sedikit tengah sini. Lah, nanti kalau sudah menetas ditambahin, kasih sedikit-sedikit makanan pinggir-pinggir itu setiap hari. Kalau udah menetas dikontrol, setiap hari dikontrol, kasih makan dikit-dikit saja, secukupnya, yang penting habis, jangan sampai sisa yang mengakibatkan nanti basah seperti ini. Nah, ini contoh saja yang basah. Namun karena ini kemarin tak kasih makan kentos, cak coba. Nah, medannya terlalu basah, akhirnya magotnya baby magotnya naik. Nah, kalau misalkan dikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak nanti medianya menjadi becek dalam penetasan dan akhirnya juga timbul masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi sedikit demi sedikit. Nanti tambah makanan yang agak kering aja, sisa makanan dari rumah. Misalkan dari dapur lah, dari sisa makanan nasi basi, sayur basi, atau gorengan-gorengan yang enggak habis, atau seperti ini jajan-jajan yang udah expired, misalkan apa sajalah, yang penting kering, yang bagus itu kalau misalkan dalam penetasan untuk pakan baby maggot. Atau sayuran yang digiling, yang dilembutkan nggak masalah, tapi jangan diutuh-utuhkan. Kalau diutuh-utuhkan namanya baby maggot nanti nggak habis-habis atau kurang bagus dalam penetasannya. Kurang maksimal dalam penetasan baby maggotnya. Maka dalam penetasan ini kalau masih pemula 1 gram itu 2 kilo itu jadi maggot fresh 2 kilo itu sudah bagus termasuk. Tapi kalau kurang yaitu masih perlu belajar lagi. Jadi teman-teman para budidaya maggot BSF, dalam budidaya maggot BSF khususnya bagi para pemula, kalau misalkan mau cari telur ya carilah yang mau membimbing dan mau merespon setiap pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita juga jangan cuma asal-asalan, misalkan asal-asalan walaupun jadi itu kalau misalkan skala ternaknya masih sedikit nggak masalah. Nanti kalau sudah banyak kita akan perlu target dari ternak saya sekian, dari biopun kita sekian harus ada hitungannya, juga tidak bisa asal-asalan. Dan juga hasil telurnya harus maksimal, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Untuk video kali ini saya membahas masalah-masalah dalam penetasan telur atau di biopun penetasan. Nah, nanti besok atau setelah ini kita akan membahas biopun atau masalah-masalah di biopun pembesaran dan biopun biopun migrasi dan juga kandang lalatnya yang tepat, yang sebenarnya sudah saya bahas, namun akan saya perinci lagi masalah-masalahnya dan bagaimana solusinya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.